Jadi saya pribadi itu nggak pernah menyarankan ataupun menyuruh orang itu untuk memeluk agama satu apapun. Monggo terserah jenengan pilih, karena agama itu bagi saya itu adalah ageman. Merasa jenengan nyaman, monggo jenengan pilih yang mana, pakai yang mana. Yang terpenting inti dari kehidupan itu, kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai dulu. Kalau kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati. Ini namanya kehidupan. Kalau kita hidup maunya enak, kita harus berbuat baik kepada sesama. Ini inti dari kehidupan. Nah, jadi Kapitan sendiri sebenarnya itu adalah agama untuk teman-teman budaya Jawa ini, memang agama yang begitu luar biasa bagi saya sendiri, tapi bagi teman-teman saya nggak tahu. Tapi itu agama yang itu dikatakanlah kalau hidup itu syariat, hakikat makrifat. Kapitan itu sudah ke hakikatnya. Jadi bukan cuma syariatnya. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mbah Doyo, rahayu. Waalaikumsalam, rahayu 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 wilujeng. Kawula sak rencang saking Viper Kediri kalih Ngaji Rasa. Mbah, alhamdulillah saged pitepangan sowan panjenengan. Amin, alhamdulillah. Nggih. Nggih menika nyuwun piwulangipun Mbah wedar masalah kehidupan, khususipun tentang kejawen Mbah. Nggih, monggo dipun. Nggih, siap. Terus mekaten menawi enten kirang utawa lebihipun acara kula matur sedaya yang menonton untuk teman-teman niki mohon dimaklumi dan dimaafkan seandainya wonten ada perbedaan, ya mohon perbedaan itu disatukan biar menjadi kesatuan utuh demi membangun Indonesia tercinta niki. Nggih, siap Mbah. Kalau masalah kehidupan, pripun Kang Mas, kehidupan? Monggo. Kehidupan yang seperti apa? Kalau bisa saya jawab, kalau mboten nanti lain waktu kita jawab lagi. Nggih. Kalau niki terkait dengan makna hidup. Nggih. Pripun nggih sejatosipun nggih sing diwastani tiyang niku hidup niku dan alam dunia ini kedai lalampahan. Nggih. Nggih. Nggih, ngeten Kang Mas, kalau masalah hidup dan kehidupan. Kehidupan itu sebenarnya sangat simpel dan mudah. Sangat simpel dan mudah, asal kita itu tahu jalannya. Sangat simpel dan mudah. Yang pertama, kehidupan itu kita harus tahu siapa sih yang menghidupi kita. Hidup itu untuk apa dan mau kemana. Niki inti dari kehidupan. Jadi kehidupan yang menghidupi itu jelas Tuhan. Dan tujuan hidup kita itu adalah beranak pinak. Kalau sudah kita beranak pinak nantinya pasti kita akan pulang ke asal usul kita. Ini jelas. Jadi kehidupan itu sebetulnya simpel. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu kita mengerti hidup bahwa itu Tuhan yang menghidupi kita. Yang kedua, hidup itu kita harus beranak pinak, karena kita tanpa anak pinak generasi kita nggak ada, kita akan punah. Yang ketiga, pasti nanti akan pulang ke asal usulnya. Itu jelas. Itu sangkan paraning dumati niku Mbah nggih. Nggih, sangkan paraning dumati niku bahasa keren ngeten. Bahasa keren. Nggih, karena kita itu kan yang kita hadapi kan banyak suku, banyak bangsa. Karena video-video penjenengan akan ditonton berjuta orang. Jadi kita harus bisa menerjemahkan, mengejawantahkan koyo bahasa Indonesia jadi bahasa Jawa. Jadi kita memang sengaja untuk mencampurnya, karena kenapa? Dengan harapan semua suku di sana itu bisa mengerti. Kalau tidak seperti ini. Terus wonten malih, Mas? Dilanjut tadi. Terkait kalian hidup Mbah Doyo. Supados tiang-tiang iki mboten sasar susur uripe. Lalampahan sing paling sae supados saged sing diwastani urip niki saged sampurna niku kedah napa mawon sing dilampahi. Nggih. Ngeten. Kalau masalah kehidupan biar awak itu bagaimana kita itu selalu baik kepada sesama. Jadi intinya satu.
agama itu kan ibarat ageman. Agama itu bagaikan ageman. Ageman itu baju. Jadi kalau merasa nyaman, sampean teruskan. Kalau tidak merasa nyaman, ya kami lepaskan. Jadi agama itu bagi kehidupan itu adalah bagaikan ageman. Kalau nyaman ya jenengan terus nih, kalau tidak ya jenengan tinggalkan. Jadi di sini namanya kehidupan, kalau ingin kita tuh dekat dengan yang kuasa, dengan Tuhan kita, itu kita nggak apa ya, kita nggak harus memaksakan satu kehendak atau keyakinan, karena keyakinan itu kalau dipaksakan itu semuanya tidak akan jadi yakin. Doa kita juga tidak tersampai. Jadi saya pribadi itu nggak pernah menyarankan ataupun menyuruh orang itu untuk memeluk agama satu apapun. Monggo terserah jenengan pilih, karena agama itu bagi saya itu adalah ageman. Merasa jenengan nyaman, monggo jenengan pilih yang mana, pakai yang mana. Yang terpenting inti dari kehidupan itu, kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai dulu. Kalau kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati. Ini namanya kehidupan. Kalau kita hidup maunya enak, kita harus berbuat baik kepada sesama. Ini inti dari kehidupan. Jadi kehidupan itu sebetulnya simpel. Yang terpenting apapun agamamu, apapun bangsamu, apapun sukumu, kalau kalian nantinya ingin kepenak di sananya, kalian harus berbuat baik kepada sesama. Itu kuncinya. Jadi kalau masalah surga dan neraka biarlah Tuhan yang tahu. Urusan Tuhan dengan kita, biar kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Jadi kita nggak usah pamer baju, pamer apa, nggak usah. Yang penting baju itu bisa menutup aurat dan itu pantas. Kalau tidak pantas untuk apa kita pakai? Untuk selanjutnya Kang Mas. Ngapunten Mbah. Membahas tentang agama niku wau. Kados agama asli Jawa nggih Mang. Dan niku sebelum agama-agama luar masuk, itu ada agama Kapitayan. Nah itu kami penasaran Mbah. Tolong dijelaskan secara rinci sejarahipun nggih. Iki akan saya jelaskan sepengetahuan saya, karena apapun alasannya, saya itu masih di kita sepuh juga tidak, muda juga tidak. Jadi ini menurut versi cerita dari eyang-eyang saya. Jadi orang kita Jawa khususnya, sebelum agama-agama yang datang ke Indonesia itu kan agama impor semua ya, agama impor semuanya. Jadi kita sebagai bangsa Jawa, suku Jawa, itu sudah mempunyai agama, namanya agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu sebenarnya kalau kita itu bisa mengejawantahkan, sebenarnya yang berbeda itu cuma kata-katanya, caranya. Intisari daripada agama apapun sebetulnya sama. Makanya ada paribasan 1.000.000 cara untuk menuju Roma, ngaten nggih. Sama, agama juga seperti itu. Kapitayan itu cikal bakal untuk kaum Jawa. Katakanlah memang teman-teman Jawa, suku Jawa itu sebelum agama impor masuk ke Indonesia itu sudah mempunyai kepercayaan tinggi. Namanya Kapitayan. Kapitayan itu artinya memang suku Jawa itu sudah percaya banget bahwa kita itu ada yang menciptakan. Makanya zaman dulu itu setiap rumah itu pasti ada sentong tengah. Sentong tengah ya. Sentong tengah itu dalam arti dunia yang kecil. Dunia yang kecil, kenapa sentong tengah? Itu untuk memuja dan memuji, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk berkolwat gitu ya. Untuk seperti itu. Jadi daripada nanti ke gua, ke hutan dan sebagainya, ya sudahlah kita buat sentong tengah untuk sempat semedi. Kalau dulu kan seperti itu. Sebetulnya siapa yang disembah? Tuhan. Cuma satu Tuhan. Apapun agama yang disembah itu Tuhan. Nggak ada yang menyembah dikata batu lah, kayu, itu nggak ada. Cuman itu kan media yang dihadapi. Sama seperti kita saat ini, jikalau kita itu megang komputer, memegang HP, masa kita mau disebut syirik kan juga tidak. Dalam maksudnya seperti itu. Kalau sekarang teman-teman ada yang bilang kalian menyembah batu, sebetulnya itu kata-kata yang bagi saya kurang tepat lah. Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita Indonesia Nusantara yang khususnya punya kebudayaan tinggi, mari kita hapus hal-hal yang semacam ini. Syirik itu justru akan memecah belah bangsa kita, yang notabene
untuk suku Jawa sendiri sudah mempunyai unggah-ungguh, tata krama, sopan santun. Itu sudah lebih dari lebih. Karena kenapa? Apapun agamanya yang datang di Indonesia saat ini adalah bagaimana itu bisa membuat akhlak manusia itu menjadi lebih baik. Ini tujuan diciptakan agama. Justru itu yang mendasar ya Mbak ya? Yang mendasar, karena kalau saya lihat dan saya telaah dari dulu sampai sekarang, apa toh sakjane sing tinggi rayan saat ini itu pingin sama-sama di depan gitu, sampai pingin sama-sama di depan. Kalau di depan otomatis kan deket, untuk meraih sesuatu kan gampang. Itu yang dicari. Sebetulnya nggak harus seperti itu, kita buang hal seperti itu. Mari kita bersatu padu, guyub rukun, menjaga bangsa kita itu utuh, tidak ada rongrongan dari yang lain. Ini intinya. Jadi kalau masalah agama sekarang, tolong teman-teman yang di luar sana, stop hoak, stop sirik musyrik, mari kita bersatu padu, karena yang kita sembah semuanya Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya. Leres Mbak. Kembali ke kapitayan tadi Mbak, bisa dijelaskan secara rinci pengertiannya kapitayan itu sendiri? Kapitayan itu sebenarnya begini, kapitayan itu sebetulnya kepercayaan. Kapitayan itu kepercayaan orang Jawa, khusus orang Jawa itu memang mempunyai kepercayaan tinggi, namanya kapitayan. Kapitayan itu datang dari sanubari, yang intinya kita hidup itu ada yang menghidupkan. Siapa? Yaitu Tuhan. Tuhan ada di mana? Dia ada di kita masing-masing. Jangan dicari ke sana kemari, Tuhan itu ada di kita masing-masing. Orang Jawa kuno dulu sudah tahu Tuhan itu ada di hati kita masing-masing. Makanya Roma bilang tidak beranak dan tidak diperanakan, karena ada di diri kita masing-masing. Siapapun orangnya, siapapun bajunya, itu asal kita itu betul-betul sungguh-sungguh ikhlas meminta kepada Tuhan, niat itu pasti akan dikabulkan. Kalau 1 kali, 2 kali belum dikabulkan, ya kita ngabul lagi, karena sistemnya antri gitu. Tuhan satu yang meminta banyak gitu. Nah, jadi kapitayan sendiri sebenarnya itu adalah agama untuk teman-teman budaya Jawa ini, memang agama yang begitu luar biasa bagi saya sendiri, tapi bagi teman-teman saya nggak tahu. Tapi itu agama yang itu dikatakanlah kalau hidup itu syariat, hakikat makrifat. Kapitayan itu sudah ke hakikatnya. Jadi bukan cuma syariatnya. Kalau syariatnya kan kita harus katakanlah berwudu dan lain sebagainya. Kalau namanya kapitayan itu sudah kepercayaan penuh bahwa saya itu ada Tuhan dan saya itu menyembah Tuhan. Dan dengan caraku seperti ini loh, saya menyembah Tuhan. Kadang di hutan ya di hutan, di gua ya di gua. Bahkan dijewantahkan di rumah harus ada sentong tengah. Sentong tengah itu dibilang orang dulu, neng kono ki kosong tapi isi tapi kosong. Intinya tempat memuji. Neng kono Gusti yang Maha Suci. Mungkin ada hubungannya dengan yang disembah itu Mbak. Di dalam kapitayan itu sendiri kan digambarkan memuja, menyembah Sang Yang Kaya. Iya, nah itu bisa dijelaskan Mbak. Sang Yang Kaya itu sebenarnya itu kan bahasa kiasan. Sang Yang Menang, Sang Yang semuanya sebetulnya sama. Sebenarnya sama. Yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta ini. Jadi satu sama, ya? Sama, sebetulnya sama. Apa yang disebut Allah lah, Tuhan lah, semuanya sama. Jadi nanti kalau ditanya Allah itu rupanya seperti apa, Sang Yang Menang, Sang Yang seperti apa, ya enggak berubah. Istilahnya no Mbah, tan kena kinaya ngopo leres, tan kena kinaya napa niku leres. Niku bahasa-bahasa kelas tinggi, nanti teman-teman yang di luar penonton jenengan nggak paham. Jadi niki yang kula jawantahkan seperti ini biar teman-teman di luar sana mengerti begitu. Niku jadi tan kena kinaya ngopo niku memang betul itu adanya seperti ini. Bisa di Pedar Mbah? Tan kena kinaya napa niku sakjane begini. Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa diraba, bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi bisa kita rasakan kehadirannya. Satu contoh begini, kalau kita itu mau melihat udara tanpa median jenengan kan nggak bisa. Sama seperti kita mau melihat Tuhan, kalau tanpa kita median nggak bisa. Coba Tuhan itu akan wujud sesuai apa yang menjadi media. Satu contoh jenengan bakar warna biru.
pasti yang keluar akan biru. Coba jenengan ndak bakar, udaranya di mana? Rupanya seperti apa kan ndak tahu. Kosong. Kosong, makanya di situ kosong tapi isi tapi kosong. Namanya sentong tengah ati. Manggone nang endi? Itu kan sing kejawantah nang gone donya. Atine nang endi? Nang gone kikile. Neng ujungi grono, pangkal grono niki. Dadi lek panjenengan pengen cedhek karo Gustine, pengen kabul apa menjadi panjalukane, coba kalau panjenengan mengeningkan cipta, pakailah yang wangi-wangi satu, pakailah yang rapi satu. Kenapa kok harus seperti itu? Karena kenapa? Kalau kita wangi-wangi, kita rapi, yang pertama syariatnya kita santun sebagai orang Jawa. Cobalah kalau etika, etika nih. Cobalah kalau kita katakanlah wis ambune gak enak, nyaman. Kan nggak pantas gitu, kan nggak pantas. Jadi semua itu etika ya tidokne. Jadi tujuan hidup itu satu. Pertama etika niku yo syariat niku. Yang kedua hakikat, yang ketiga makrifat. Kalau makrifat itu yang punya kan ya orang-orang tertentu kayak orang tertentu. Jadi paling tidak kita hidup itu harus sampai ke hakikat. Jadi hakikat itu aku ki ngangge wangi-wangi tak ngge apa to? Seperti itu ibaratnya. Kalau syariat ya aku ngene-ngene iki syariat, namanya syariat, nggih pantes-pantesan. Tapi hakikatnya sebenarnya hakikat itu bagaimana kita menelaah apa yang terjadi itu menjadikan diri kita itu sadar. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini baik atau buruk itu harus sadar dulu. Kalau kita sudah sadar, tentu kita tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Jadi hal-hal semacam itu, yuk kita bareng-bareng kita bangun lagi, kita bangkitkan lagi, biar budaya Jawa yang mempunyai kromo inggil itu betul-betul tidak hilang di telan zaman. Apalagi saat ini kan, kayaknya budaya-budaya kita itu, bangsa kita sudah banyak yang tidak mengakui, diakui bangsa lain. Kan ngaten nggih, seperti kromo inggil. Kita sudah kebanyakan generasi kita itu sudah kehilangan kromo inggil. Kromo inggil sudah diambil Jepang. Di Jepang sana mau jalan naik arigato. Sedangkan di sini kita kehilangan. Mari kita dengan adanya penjenengan membuat konten seperti ini, masyarakat dan adik-adik kita di luar sana, penonton sekalian di luar sana itu sadar bahwa kebudayaan Jawa itu sudah luar biasa, bahkan bukan cuma syariat tapi sudah mencapai hakikat, sangat mulia. Tapi sayang kalau sampai ini ditinggalkan. Makanya dengan adanya penjenengan buat konten seperti ini, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan budaya Jawa itu kembali dirangkul dan diraih oleh bangsa Jawa kita sendiri. Berarti sebelum agama-agama luar masuk itu, orang Jawa itu udah mengenal banget Tuhannya ya? Sudah mengenal Tuhan. Dari dulu sudah mengenal Tuhan. Dan itu dijawantahkan dengan perilaku. Nah, orang itu kalau sudah berketuhanan, perilakunya mesti bagus. Kalau orang bilang sudah berketuhanan, kelakuannya ngawur, berarti dia enggak bertuhan. Jelas itu. Perlu dipertanyakan. Karena kenapa? Kan sudah saya bilang di awal bahwa agama diciptakan di muka bumi itu untuk memperbaiki akhlak. Ngakunya bertuhan tapi akhlaknya tidak mengenal Tuhan. Itu berarti tidak mengenal Tuhan, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kados riyen niku kan di Jawa khususnya sudah terkenal menyembah pohon, menyembah batu gitu, Mbak. Nah, itu apa batu atau pohon itu mengandung tuah atau bagaimana, Mbak? Nggih, ngeten. Ini jawabnya lucu dulu nggih. Jawab lucu dulu. Aku jawab jelas mengandung tuah. Satu contoh, bikin rumah pakai kayu. Pondasinya pakai batu. Kan jelas pakai tuah gitu. Tapi kalau dikata tuah yang gaib, saya jawab tidak ada. Karena yang mempunyai kekuatan itu cuma satu, Tuhan. Jadi itu sebetulnya cuma media. Medianya apa toh? Lah aku ngadep ngene iki, aku iso mening ciptane. Tanpa aku ngadep ngene iki, ciptaku ambiar. Jadi monggo lah, apapun alasannya, kamu bisa mengeningkan cipta, karena Tuhan itu minta doa itu bukan cuma kata-kata. Karena Tuhan itu semuanya bahasa, semua kata itu tahu. Yang penting bagaimana panjenengan mengerti maksud dan tujuan panjenengan itu meminta. Apa tujuannya? Bah kamu madep watu lah, manenggone musola lah. Semuanya kan itu kan kita berhadapan dengan dinding.
dindingnya kayu, dindingnya batu. Berarti sebagai wujud syukur. Nggih, sebagai wujud syukur yang jelas ciptaan Tuhan itu karena sendiri. kita mau atau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kita itu tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa, meminta kepadanya biar kita itu lebih baik dan lebih baik ke depannya. Jadi menghormati makhluk-makhluk yang lebih dulu gitu ya Mbak ya. Nggih.